Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai materi konsep kurikulum nasional. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Safitri sebagai pemateri pertama. Nama saya Yuandira Giva Salsabila sebagai pemateri 2. Nama saya Tala Nurtana Oktaviani. Nama saya Winda Nur Sawitri sebagai pemateri keempat. Baik, kita mulai saja pembahasannya ya. Nah, kita akan membahas beberapa poin penting nih mengenai konsep kurikulum nasional ini. Yang pertama adalah pengertian kurikulum itu sendiri. Yang kedua adalah perubahan dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum nasional. Yang ketiga adalah karakteristik kurikulum nasional. Yang keempat, konsep dasar pembelajarannya seperti apa. Kemudian proses pembelajarannya bagaimana. Dan metode juga model pembelajarannya apa sih yang digunakan gitu. Kemudian sistem penilaiannya seperti apa, juga kelebihan dan kekurangan si kurikulum nasional ini. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah bahwasanya kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian kurikulum apa sih yang digunakan di dalam sistem pendidikan di Indonesia ini? Nah, kurikulum yang digunakan ini adalah kurikulum nasional. Nah, kurikulum nasional itu sebenarnya kurikulum 2013 yang sudah mengalami beberapa pembaharuan dan beberapa evaluasi dari tahun ke tahunnya. Terdapat beberapa perubahan dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum nasional, yaitu terjadi pada tahun 2016. Nama kurikulum itu tidak berubah menjadi nasional, akan tetapi masih menggunakan nama kurikulum 2013 edisi revisi. Nah, akan tetapi si kurikulum ini tuh berlakunya secara nasional, jadi banyak orang yang menyebutnya dengan kurikulum nasional. Kemudian yang kedua adalah penilaian sikap kompetensi inti pertama dan kompetensi inti kedua sudah ditiadakan, kecuali dalam mata pelajaran PPKN dan agama. Namun kompetensi ini masih dicantumkan dalam penyusunan RPP. Yang ketiga adalah jika ada dua nilai praktik dalam satu kompetensi dasar, maka nilai yang harus diambil adalah nilai yang terbesar. Kemudian yang keempat adalah pendekatan saintifik 5M bukanlah satu-satunya metode yang harus digunakan. Namun apabila digunakan, urutannya pun tidak harus berurutan. Yang kelima adalah silabus kurikulum nasional ini lebih ramping karena hanya memiliki 3 kolom saja, yaitu untuk kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan juga kegiatan pembelajarannya. Nah, yang keenam, dalam RPP pun tidak perlu mencantumkan metode apa sih yang digunakan oleh guru ketika mengajar, dan materinya pun berbentuk lampiran saja. Kemudian yang ketujuh, skala penilaiannya pun menjadi 1-100, dan untuk penilaian sikap itu berbentuk deskripsi dan predikat. Nah, untuk yang kedelapan ada yang namanya remedial. Nah, remedial ini tuh diberlakukan untuk siswa yang memiliki nilai kurang. Nah, akan tetapi sebelum adanya remedial, si guru ini harus memberikan pembelajaran ulang terhadap si siswanya. Nah, untuk nilai remedialnya sendiri itu adalah nilai yang akan nanti dicantumkan dalam hasil. Kemudian tahun berikutnya yaitu tahun 2017, Kemendikbud memperbaharui kembali kurikulum nasional ini. Namun pembaharuannya tidak terlalu signifikan, hanya pada RPP saja harus memuat 4 hal. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter atau PPK. Yang kedua, literasi. Yang ketiga, 4C. Dan yang keempat adalah HOTS. Pada tahun 2018, guru harus memiliki kelengkapan buku kerja guru. Nah, buku kerja guru ini ada 4 macam. Pada revisi tahun 2018 ini juga terdapat pergantian peraturan seperti Permendikbud nomor 54 tahun 2013 diganti dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar potensi lulusan. Kemudian seperti Permendikbud nomor 65 tahun 2013 itu diganti dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar. Kemudian juga Permendikbud nomor 54 tahun 2013 diganti dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar pendidikan dasar. Kemudian yang keempat adalah Permendikbud
Permendikbud nomor 66 tahun 2013 juga Permendikbud nomor 104 pada tahun 2016 itu diganti dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian. Dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dari kurikulum 2013 sebelum revisi dengan kurikulum nasional. Yang pertama dalam segi indikator nih. Untuk kurikulum 2013 sebelum revisi itu terdapat ketidakselarasan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dengan silabus dan buku. Kemudian untuk kurikulum nasional ini seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa kompetensi inti pertama dan kompetensi inti kedua itu dihilangkan kecuali di mata pelajaran PPKN dan agama. Kemudian yang kedua itu dalam segi peraturan. Untuk kurikulum 2013 sebelum revisi itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 pasal 1 butir 17 dan pasal 77A. Nah, sedangkan untuk kurikulum nasional ini mengacu pada Permendikbud nomor 20 sampai 23 tahun 2016. Nah, kemudian yang ketiga itu dalam segi pendekatan. Nah, kalau untuk kurikulum 2013 sebelum revisi itu menggunakan pendekatan saintifik 5M. Sedangkan untuk kurikulum nasional sendiri, pendekatan saintifik 5M itu bukan satu-satunya metode yang harus digunakan saat mengajar. Kalaupun digunakan, susunannya pun tidak harus berurutan. Kemudian yang keempat adalah dalam penggunaan taksonomi Bloom. Untuk kurikulum 2013 sebelum revisi itu terdapat batasan kemampuan siswa, sedangkan untuk kurikulum nasional ini tidak ada batasannya. Dua, karakteristik kurikulum nasional meliputi standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan mengarah pada sasaran pembelajaran yang harus dicapai, dan standar isi mengarah pada kegiatan belajar mengajar yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Standar kompetensi lulusan dan standar pembelajaran mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memiliki lintasan yang berbeda. Di antaranya, sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Keterampilan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik standar proses yaitu pendekatan ilmiah, saintifik, tematik terpadu, tematik antar pelajaran, dan tematik yaitu dalam satu mata pelajaran. SDMI, SDLB paket A mengarah pada tingkat perkembangan siswa. SMP, MTS, SMPLB paket B karakteristik kompetensi yang dimulai memperkenalkan tematik terpadu yaitu IPA, IPS. SMA, MA, SMALB, SMK, MK paket C mengarah pada kejujuran, keseluruhan, membahas berbasis mata pelajaran. Dan umum, pendekatan pembelajaran berbasis taksonomi. Tujuan pendidikan 5 dasawarsa secara umum sudah dikenal luas. Taksonomi adalah ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengadopsi taksonomi dalam bentuk rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiganya tidak bisa dipisahkan agar dapat melahirkan kualitas pribadi yang utuh. 3. Konsep dasar pembelajaran kurikulum nasional. Kurikulum nasional memiliki konsep yang relatif berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sikap mengajarkan kepada murid agar memiliki rasa percaya diri, rasa bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Keterampilan bertujuan agar siswa memiliki kemampuan yang tinggi. Pengetahuan bertujuan agar siswa memiliki ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan teknologi yang luas.
pembelajaran dalam kurikulum nasional. Yang pertama ada penguatan pendidikan karakter atau disingkat dengan PPK. Penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran di kelas harus wajib dilaksanakan oleh guru. Terdapat paling sedikit 5 karakter penting yang harus dimiliki oleh siswa sebagai hasil integrasi pembelajaran dengan pendidikan karakter. Kelima karakter tersebut antara lain adalah karakter religius, karakter nasionalis, integritas, gotong royong, dan mandiri. Yang kedua ada literasi. Pergunjingan mengenai rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia menurut hasil penelitian literasi dunia juga menjadi fokus penting dalam revisi kurikulum nasional ini. Kemampuan literasi ini kemudian diharapkan dapat disisipkan dalam setiap tujuan pembelajaran, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Yang selanjutnya ada creative, critical thinking, and communicative, collaborative, atau disingkat dengan 4C. Kemampuan 4C ini diharapkan diakuisisi oleh peserta didik. Kemampuan untuk dapat kreatif, berpikir kritis, berkomunikasi, serta berkolaborasi merupakan kemampuan bekal bagi peserta didik di abad ke-21 ini. Itulah sebabnya kurikulum mengharapkan pendidikan dan pembelajaran formal mampu menyumbangkan, melatih, dan juga menghasilkan keempat kemampuan ini. Selanjutnya ada higher order thinking skill atau disingkat dengan HOTS. Keputusan pengubahan dalam revisi Kurnas di tahun ini menekankan keharusan adanya integrasi HOTS dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan pembelajaran harus memberikan pelatihan bukan hanya untuk kemampuan mendasar peserta didik dalam suatu mata pelajaran, tetapi juga kemampuan tingkat tingginya. Hal ini diharapkan agar peserta didik dapat bersaing dalam kancah dunia. Yang pertama ada example, non-example. Contohnya dapat dari kasus atau gambar yang relevan dengan KD. Selanjutnya ada picture and picture. Selanjutnya ada number hits together atau kepala bernomor oleh Spencer Kagan tahun 1992. Selanjutnya ada cooperative script oleh Dan Sereau CS tahun 1985. Skrip kooperatif adalah metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Selanjutnya, kepala bernomor struktur atau modifikasi dari number hits. Selanjutnya ada Student Teams Achievement Division atau disingkat STAD. Tim Siswa Kelompok Prestasi oleh Slavin tahun 1995. Selanjutnya ada Jigsaw atau model tim ahli oleh Aronson, Blenny, Stephen, Sikes, and Snap tahun 1978. Selanjutnya ada Problem Based Introduction atau PBI, pembelajaran berdasarkan masalah. Selanjutnya ada artikulasi. Selanjutnya ada mind mapping. Mind mapping ini sangat baik digunakan untuk pengetahuan awal siswa atau untuk menemukan alternatif jawaban. Pada kurikulum nasional terdapat 3 model pembelajaran yang menjadi andalan yang bisa mendukung aktivitas belajar mengajar, yakni model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Dan yang terakhir, ada model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Untuk mendukung pembelajaran kurikulum nasional, model pembelajaran yang bisa dipertimbangkan untuk digunakan antara lain model pembelajaran NHT atau Number Hit Together, TPS atau Think, Pair, Share, TS atau To Stay and to Stray, Jigsaw, Picture and Picture, dan GI atau Group Investigation. Model pembelajaran yang direkomendasikan harus membuat siswa menjadi aktif dan hindari model pembelajaran yang memiliki basis hafalan dan ceramah karena cenderung menggiring siswa untuk pasif. Sebelum kita masuk ke teknik penilaian, kita juga harus mengetahui apa itu penilaian. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam melaksanakan penilaian
pendidik dan satuan pendidik harus mengacu pada standar penilaian pendidikan. Nah, standar penilaian pendidikan sendiri yaitu kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Sedangkan penilaian hasil belajar merupakan proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Nah, sekarang kita masuk ke teknik penilaian. Terdapat 3 aspek penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Kompetensi sikap spiritual atau KI1 yang akan diamati adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan kompetensi sikap sosial atau KI2 yang akan diamati mencakup perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Dalam hal ini, penilaian sikap lebih ditujukan untuk membina perilaku dalam rangka membentuk karakter peserta didik. Penilaian sikap terdiri atas penilaian utama dan penilaian menunjang. Penilaian utama diperoleh dari hasil observasi harian yang ditulis dalam jurnal harian. Penilaian penunjang diperoleh dari penilaian diri dan penilaian antar teman. Hasilnya dapat dijadikan sebagai alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Yang kedua yaitu mengenai penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan atau KI3 dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dilaporkan dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Angka menggunakan rentang nilai 0 sampai dengan 100. Predikat disajikan dalam huruf A, B, C, dan D. Deskripsi dibuat dengan menggunakan kalimat yang bersifat memotivasi dengan pilihan kata atau frasa yang bernada positif. Teknik penilaian pengetahuan menggunakan tes tulis, lisan, dan penugasan. Yang pertama yaitu tes tulis. Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis, antara lain berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan pendidik secara lisan, dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Tes lisan bertujuan menumbuhkan sikap berani berpendapat, mengecek penguasaan pengetahuan untuk perbaikan pembelajaran, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Dan yang ketiga yaitu penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Tugas dapat dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai karakteristik tugas. Tugas tersebut dapat dilakukan di sekolah, di rumah, atau di luar sekolah. Dan penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan atau KI4 dilakukan dengan teknik penilaian kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Penilaian keterampilan menggunakan angka, predikat, dan deskripsi. Yang pertama, penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan
dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Penilaian kinerja yang menekankan pada produk disebut penilaian produk, misalnya poster, puisi, dan kerajinan. Penilaian kinerja yang menekankan pada proses disebut penilaian praktik, misalnya bermain sepak bola, memainkan alat musik, menyanyi, melakukan pengamatan, penggunaan mikroskop, menari, bermain peran, dan membaca puisi. Yang kedua yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Pada penilaian proyek ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, kemampuan pengelolaan. Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, mengelola waktu pengumpulan data, dan menulis laporan yang dilaksanakan secara kelompok. Yang kedua yaitu relevansi, kesesuaian tugas proyek dengan muatan pelajaran. Yang ketiga yaitu keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karya sendiri di bawah bimbingan pendidik. Yang keempat, inovasi dan kreativitas. Proyek yang dilakukan peserta didik mengandung unsur-unsur kebaruan atau sesuatu yang berbeda dari yang biasanya. Dan yang ketiga yaitu penilaian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan reflektif integratif dalam kurun waktu tertentu. Pada akhir periode, portofolio tersebut dinilai oleh pendidik dan selanjutnya diserahkan oleh pendidik pada kelas yang berikutnya dan dilaporkan kepada orang tua sebagai bukti autentik perkembangan peserta didik. Nah, yang pertama yaitu mengenai keunggulan kurikulum nasional. Terdapat beberapa keunggulan kurikulum nasional yaitu diantaranya yang pertama, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, sifat pembelajaran sangat konstekstual. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator. Yang keempat, diharapkan kreativitas guru akan semakin meningkat. Yang kelima, efisiensi dalam manajemen sekolah, contohnya dalam pengadaan buku, di mana buku sudah disiapkan oleh pusat. Yang keenam, pembelajaran berpusat pada siswa dan konstekstual dengan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Sedangkan untuk kelemahan kurikulum nasional yaitu diantaranya yang pertama, terlalu banyak materi yang harus dikuasai siswa sehingga tidak setiap materi bisa tersampaikan dengan baik. Yang kedua, sebagian besar guru masih terbiasa menggunakan cara konvensional. Yang ketiga, penguasaan teknologi dan informasi untuk pembelajaran masih terbatas. Yang keempat, sebagian guru tidak siap dengan perubahan. Yang kelima, tingkat keaktifan siswa belum merata. Perubahan kurikulum dari masa ke masa, baik di Indonesia maupun di negara lain, disebabkan karena kebutuhan masyarakat yang setiap tahunnya selalu berkembang dan tuntutan zaman yang selalu berubah tanpa bisa dicegah. Perkembangan kurikulum diharapkan dapat menjadi penentu masa depan anak bangsa. Oleh karena itu, kurikulum yang baik akan sangat diharapkan dapat dilaksanakan di Indonesia sehingga akan menghasilkan anak bangsa yang cerah yang berimplikasi pada kemajuan bangsa dan negara. Nah, itu dia pembahasan yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum